berpisah dengan dunianya, ini bisa menyebabkan ketakutan pada dirinya untuk bicara banyak. Padahal kita gimana kita mau bilang tidak ada hal itu ada di abad ke-8 sudah dibantah Islam ini gitu loh, sama Johannes Damaskus ini di abad ke-8. Setelah itu muncul orientalis Al-Kindi lah segala macam, muncul paham-paham yang menyimpang. Nah terus kita diam aja gitu, sementara nih mohon maaf nih di ponpes kitab Al-Munjid dijadikan rujukan, padahal yang bikin siapa? Kenapa tidak menggunakan hasil ulama kita gitu loh? Karena masalah frasa bahasa Arab ini kan kayak huruf yang satu huruf bermakna banyak. Muktamad, mutasabihat. Bukan muktamad mutasabihat. Huruf maknawi. Satu huruf bermakna banyak. Nah, jadi makna-makna itu yang tahu konteksnya dicocokkan ke apa itu ulama gitu loh. Lah, terus kalau kita nyocok-nyocokin gitu kayak gini. Istiwa itu kan menurut ulama itu ada 14 makna. Kenapa lebih diambil bersemayam? Apakah karena supaya dimudahkan paham atau jangan-jangan mau menyamakan dengan makhluk? Kan wallahu alam bisawab. Cuman kalau kita secara luas kan kita harusnya paham bahwa maksudnya di situ adalah kekuasaan Allah itu meliputi gitu loh. Kita bisa ke sana terminologinya. Nah, cuman kadang-kadang yang sekarang ini kan alasannya orang-orang untuk ngapain kamu berdebat? Ngapain kamu ini? Karena khawatirnya mereka takut kehilangan dunianya yang sudah nyaman. Saya tuh yang balik saudara dari Marina. Ya. Kalau saya kenapa? Saya jujur keluarga saya banyak juga yang nggak support. Telepon saya pribadi, kamu nanti nggak takut apa ditangkap polisi? Kenapa saya ditangkap polisi? Kenapa? Apakah masalah keilmuan sekarang akan ditangkap polisi? Ilmu itu sifatnya universal, saya bilang. Islam, Kristen, Yahudi itu adalah keilmuan dan sifatnya universal. Siapapun berhak untuk menyelidiki, saya bilang. Apalagi nih masalah akidah saya yang diserang, saya bilang kan. Dan perintahnya ada. Jangan kalian berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik, kecuali mereka zalim. Berarti ada, boleh kita nggak diajarin tampar pipi kiri kasih kanan gitu. Jadi Bu Rifa dari Stein ya? Stein, Sekolah Tinggi Agama Islam. Ilmu Islam Muhammadiyah. Jurusan? Saya ngambil PAI saat ini. Jurusan apa itu? Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam. Iya. Oh, bukannya perbandingan agama ya? Agama-agama kalau bukan. Perbandingan agama ini sebenarnya akan menyelubungi itu, saya yakin PAI ini akan menyelubungi itu karena saya berusaha sebagai mahasiswi PAI mencari metode mengajar. Nah, mengajar ini bukan hanya kepada mahasiswa atau anak murid, tetapi memberitahu kepada non muslim tentang Islam itu sendiri. Berarti metodenya disuruh tarbiyah. Karena yang bertanya kepada saya ini adalah teman-teman non muslim dan mayoritasnya non muslim ini bertanya karena memang ketidaktahuannya. Yang kedua bisa menyerang, yang ketiga bisa mengkonfirmasi. Nah, jadi kenapa saya ambil jurusan PAI? Saya butuh itu secara untuk psikologis berhadapan dengan orang yang bertanya, secara keilmuan di situ diajarkan materi yang mau diajarkan pun diajarkan secara Islam. Itu kenapa ada salah satu mata kuliahnya itu pendidikan agama Islam di sekolah gitu. Dasar-dasarnya. Kalau saya kan cuma kulit-kulitnya yang tahu apa itu Islam, apa itu Al-Quran. Nah, karena itulah makanya saya berani berhadapan dengan teman-teman non-muslim. Kalau sesama muslim ya saya tidak ada apa-apa. Ibarat kata cuma kulit tok saya. Dari pengalaman Bu Rifa debat dengan rekan-rekan non-muslim itu yang menurut Bu Rifa paling berat untuk ditanggapi atau dihadapi itu siapa Bu Rifa? Sebenarnya kalau untuk hujah, saya tidak mau merendahkan teman muslim ya, tidak. Tapi bukan berarti saya mau merendahkan ya. Secara keilmuan, mohon maaf, teman-teman non muslim itu ibaratkan anak SD bertemu dengan profesor kalau dengan muslim. Kenapa? Karena mereka rata-rata tidak mempelajari kaidah di dalam Islam. Jadi bukan berarti merendahkan saya ya. Tapi ini yang saya alami selama ini. Kadang lucu pertanyaannya, bikin kita tersenyum. Contoh kata kami gitu ya. Kata kami di Al-Quran itu kan lucu gitu kan. Pertanyaan yang saya rasakan yang ditanyakan anak saya. Anak saya juga nanya, Bunda atau Ibu, itu Allah itu kok nggak kelihatan sih? Berarti kan pertanyaannya sama dengan anak saya. Nah, pertanyaan non muslim sama seperti anak saya yang MI kelas 2 gitu. Saya bisa mengatasinya ya. Saya rasa ibarat profesor ketemu anak TK gitu. Cuman kalau berat secara psikologis itu adalah menghadapi kayak ini penghujat.
karena Hmm. penghujat ini kita dituntut untuk satu sabar. Saya termasuk Sabar itu. termasuk orang yang lemah. Orang kuat adalah yang mampu menelan amarah. Nah, saya lemah, saya emosi di situ, emosi tapi coba untuk Tapi mengendalikan. kadang-kadang emosi itu sendiri masih ini dengan rasio dan saya senangnya di situ. Saya masih, kenapa saya kadang teranjak bercanda, karena gini, bukan berarti saya ini mentertawakan juga, tapi karena gini, karena memang lucu mereka ini di dalam satu kalimat itu bisa berkontradiksi. Satu kalimat mereka bisa kontradiksi. Contoh gini, ya contoh lah simple, mereka bilang kami itu lebih tauhid dari kalian karena kami menyembah Tuhan yang esa. Di kitab kami tuh Tuhan itu ya. Tapi ketika di frasa itu belum putus kalimatnya, mereka bilang iya bagi kami tauhid itu adalah 3 dalam 1. Kan dikontradiksi ini. Terus mereka bilang Tuhan kami maha pengasih, ajaran kami ajaran kasih. Tiba-tiba satu frasa tidak terputus mereka akan bilang membunuh anak yang tidak bersalah demi orang bersalah. Jadi pernyataan di awal dibantah pernyataan sendiri. ujungnya akhirnya gitu.